Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari von Willebrand disease. Kemudian juga di sini 24-year-old woman, yaitu seorang wanita berusia 24 tahun, presentation yaitu chronic fatigue, kelelahan kronis, heavy menstrual period since menarche, yaitu menstruasi banyak sejak menarche, frequent nosebleed during childhood, yaitu sering mimisan saat masa kanak-kanak, no other significant medical history, tidak ada riwayat penyakit lain yang bermakna, not taking any medication, yaitu tidak mengonsumsi obat apapun. Laboratory findings yaitu hemoglobin 9,2 gram per dl, MCV 72 flakon FL, ferritin decrease, yaitu following is the most likely diagnosis. Manakah diagnosis yang paling mungkin, yaitu A. Antiphospholipid syndrome, B. faktor 8 defisiensi, C. faktor 13 defisiensi, D. yaitu imun trombositopenia, E. protein C defisiensi, dan juga F. yaitu von Willebrand faktor defisiensi. Baiklah, di pause terlebih dahulu. Nah, kemudian juga jawaban yang benar itu adalah ini ya. Jawaban yang paling tepat yaitu F, yaitu von Willebrand factor deficiency. Clinical reasoningnya yaitu di sini keluhan utama itu fatigue kronis, labnya Hb menurun yaitu 9,2, di anemia, MCV menurun yaitu mikrositik, ferritin menurun yaitu defisiensi besi. Kesimpulannya adalah anemia defisiensi besi. Cari penyebab anemia besi, yaitu penyebab tersering yaitu kehilangan darah kronis dari awal menstruasi banyak sejak menarche, mimisan sejak kecil, ini bukan kebetulan, ada gangguan pendarahan sejak lama. 3 yaitu pola perdarahan, yaitu sangat penting. Jenis pendarahan adalah mukosa itu hidung rahim, klasifikasi perdarahan mukosa, masalah trombosit atau VWF, perdarahan dalam yaitu atau sendi atau otot, menyebabkan faktor koagulasi, pasien yaitu mimisan menoragi, arah ke VWD. Timelinenya adalah sejak kecil plus sejak menarche, berarti kongenital atau bawaan bukan penyakit akut, lagi-lagi mendukung VWD. Nah, kita hubungkan semua data adalah anemia mikrositik yaitu kehilangan darah kronis, perdarahan mukosa yaitu gangguan trombosit sejak kecil yaitu kongenital, tidak ada deep bleeding. Diagnosis paling cocok yaitu von Willebrand disease, final diagnosis yaitu von Willebrand factor deficiency. Super simple flow-nya adalah anemia mikrositik yaitu menyebabkan pikiran kehilangan darah, ada mimisan, haid banyak yaitu merupakan perdarahan mukosa. Sejak kecil berarti kongenital, tidak ada hematrosis yaitu berarti bukan hemofilia, yaitu berarti dia ke VWD-nya ya. Penjelasan kasusnya yaitu di sini inti kasusnya adalah anemia mikrositik plus ferritin rendah, itu berarti anemia defisiensi besi. Penyebabnya adalah perdarahan kronis yaitu haid banyak plus mimisan sejak kecil. Paling mungkin yaitu von Willebrand disease. Definisinya VWD adalah kelainan pembekuan darah akibat gangguan von Willebrand factor. VWF berfungsi itu membantu trombosit menempel atau adesi, melindungi faktor 8. Etiologi yaitu umumnya adalah genetik atau autosomal dominan. Mutasi VWF yaitu menyebabkan jumlah menurun atau fungsi menurun. Patogenesis yaitu VWF abnormal menyebabkan trombosit tidak bisa menempel ke dinding pembuluh. Pembekuan awal terganggu, kemudian juga mudah terjadi pendarahan terutama di mukosa. Patofisiologi adalah cedera pembuluh darah. Kemudian juga harusnya trombosit menempel tapi gagal karena VWF rusak, tidak terbentuk platelet plak, perdarahan berlangsung lama, dan juga kehilangan darah kronis sehingga terjadi defisiensi besi dan juga anemia. Nah, sign and symptom plus alasan yaitu gejala utama menoragi atau haid banyak karena endometrium banyak pembuluh kecil sehingga mudah berdarah. Epistaksis yaitu mimisan sejak kecil sehingga mukosa hidung tipis dan juga vaskular mudah berdarah. Anemia itu lemas, Hb rendah akibat kehilangan darah kronis. Kenapa MCV rendah atau mikrositik yaitu kekurangan besi? Ferritin rendah itu cadangan besi habis. Pendarahan mukosa itu khas gangguan trombosit atau VWF. High yield adalah pendarahan mukosa itu mimisan plus haid banyak plus sejak kecil itu VWD. Kenapa yang lain salah, yaitu A. Antiphospholipid syndrome yaitu menyebabkan pembekuan berlebih atau trombosis, yaitu gejala adalah
DVT, stroke, keguguran, bukan pendarahan. Benar jika pasien sering trombosis atau keguguran berulang. B. Faktor 8 defisiensi atau hemofilia A, yaitu gangguan faktor pembekuan. Gejala adalah pendarahan dalam, yaitu sendi otot. Khas, tidak khas, mimisan atau haid banyak. Benar jika hemartrosis atau sendi bengkak berdarah. Faktor 13 efisiensi, jarang sekali. Gejala adalah pendarahan terlambat setelah trauma. Tidak khas, pendarahan mukosa kronis. Benar jika luka sembuh tapi tiba-tiba berdarah lagi. ITP itu trombosit menurun. Gejala adalah peteki purpura, biasanya tidak sejak kecil, kronis terus-menerus. Benar jika trombosit rendah plus pendarahan akut. Protein C defisiensi menyebabkan hiperkoagulasi atau bekuan darah. Gejala adalah DVT emboli, tidak menyebabkan pendarahan. Benar jika pasien sering bekuan darah. Super simple summary yaitu VWD sama dengan trombosit tidak bisa menempel, mimisan plus haid banyak menyebabkan anemia besi.